Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring. Semoga kalian semuanya masih semangat, masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pola lantai tarian. Jadi kita akan membahas pola lantai tarian. Oke. Tapi sebelum itu ada materi sisipan untuk kalian semuanya seperti biasa tentang keutamaan tersenyum di hadapan seorang muslim atau di hadapan semua orang lah ya. Rasulullah pernah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah, bahwa senyummu, senyum manismu itu yang di hadapan saudaramu itu adalah bernilai sedekah untukmu. Ya, jadi senyummu, senyum manismu itu di hadapan saudaramu itu nilainya sedekah atau nilai sebuah pemberian, ya kan? Nah, artinya kalau bersedekah berarti mendapatkan pahala. Ingat, ketika kita melihat teman kita tersenyum, pasti kita senang. Tapi ketika kita melihat teman kita itu dalam bahasa Jawanya metotok ya, kan tidak enak, tidak senyum, tidak ada senyum sekali kan tidak enak. Tapi kalau kita melihat seseorang itu dalam keadaan senyum, pasti hati kita senang. Membuat hati senang orang lain berarti kita menyenangkan orang lain, berarti pahala untuk kita ya. Jadi jangan lupa tersenyum ketika bertemu dengan siapapun. Jangan menampakkan wajah yang tidak enak ke orang lain. Tampakkanlah senyum kepada orang lain supaya orang lain juga senang melihat kita. Oke. Sebelum kita membahas tentang pola tarian, ini ada sebuah bacaan yakni tentang Lego tari adat Alor bermakna persatuan. Jadi ada sebuah tarian, tari itu namanya tari Lego, tari adat yang berasal dari Alor yang bermakna persatuan. Nah, tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-menurun dari nenek moyang. Jadi tari adat termasuk tari Lego ini merupakan kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang yang wajib kita jaga, ya. Jadi itu. Nah, tarian ini memiliki pesan dan makna yang luhur. Jadi ada makna di tarian Lego ini, ada maknanya. Maknanya apa? Ternyata tari Lego ini memiliki makna persatuan. Nah, termasuk ini ya, salah satu dari tarian adat yang memiliki makna yang bagus itu adalah tari Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur itu. Nah, ternyata maknanya apa sih tarian Lego ini? Nah, tari Lego ini memiliki makna untuk mengajak masyarakat untuk bersatu membangun kampung dan negeri. Hebat ya? Nah, sebuah tarian tapi mengajak masyarakat untuk membangun kampung dan negeri bersatu. Nah, sangat cocok untuk dipraktekkan di Indonesia yang penuh dengan kemajemukan, yang penuh dengan perbedaan. Kita harus bersatu walaupun berbeda-beda, ada yang agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Nah, kita harus bersatu, tetap bersatu membangun negeri. Jangan sampai yang Islam mengolok-olok yang Kristen mengolok-olok yang Islam, yang Jawa mengolok-olok yang Madura mengolok-olok Jawa dan sebaliknya. Karena kita adalah satu Indonesia. Cocok sekali ini untuk Indonesia. Nah ini yang akan menjadi bahasan kita. Ternyata tari Lego ini juga memiliki pola lantai atau formasi, yakni berupa lingkaran. Jadi tariannya seperti ini. Jadi mereka membentuk sebuah lingkaran dan saling berpegangan erat antar satu penari satu dengan penari lain, ini melambangkan persatuan yang kokoh. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung pada pembahasan kita.
yakni pola lantai tarian. Apa sih pola lantai tarian? Nah, pola lantai tarian ini sebenarnya gini, seorang penari itu kan harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Jadi seorang penari, oh ini saya harus bertempat di mana ya? Saya di mana ya? Terus gerakan saya bagaimana? Nah, ini dasarnya untuk membentuk pola lantai. Ya. Oh, saya harus lurus, saya harus berada di belakangnya dia. Nah, itu semuanya yang mengatur adalah pola lantai. Jadi pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari yang berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Tentunya ruang gerak tari. Jadi, oh saya harus membentuk garis lurus, saya harus membentuk garis lengkung, oh saya harus membentuk sudut. Nah, semuanya itu diatur dalam pola lantai. Nah, ya. Pengaturan posisi inilah, oh saya harus lurus, saya harus menyudut, saya harus melengkung. Nah, pengaturan posisi seperti itu disebut dengan pola lantai. Oke. Nah, pola lantai sendiri itu ada 3 anak-anak yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pola lantai vertikal atau lurus. Yang kedua, pola lantai diagonal. Yang ketiga, pola lantai garis melengkung. Jadi ada 3. Yang pertama, pola lantai vertikal, pola lantai diagonal, pola lantai melengkung. Itu 3 yang akan kita bahas. Langsung saja yang pertama, kita ke pola lantai vertikal atau lurus. Nah, tarian klasik itu biasanya banyak sekali menggunakan pola lantai vertikal. Jadi tari-tari yang dahulu klasik itu banyak menggunakan pola lantai vertikal. Nah, penari dalam pola lantai ini membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus ke depan atau ke belakang. Ya, dari belakang ke depan atau belakang ke depan itu polanya. Nah, pola lantai ini memiliki kesan sederhana tetapi kuat. Jadi sederhana tetapi kuat. Nah, ini contohnya. Ini adalah denah atau bentuk baris dari pola lantai vertikal atau lurus. Nah, banyak sekali tarian yang menggunakan pola lantai ini, diantaranya adalah tari Yospan dari Papua. Nah, yang kedua ada tari Serimpi dari Jawa Tengah. Yang ketiga ada tari baris Cengkedan dari Bali. Ya, baris Cengkedan dari Bali. Jadi ada 3 contoh yang kita ketahui, ada tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari baris Cengkedan dari Bali. Itu menggunakan pola lantai lurus atau vertikal. Kemudian yang kedua, kita ke pola lantai diagonal. Nah, pola lantai diagonal ini penari harus membentuk sudut. Nah, bisa menyudut ke kanan atau bisa menyudut ke kiri. Nah, ini gambarnya. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ya, jadi pola lantainya seperti itu. Nah, tarian ini biasanya yang menggunakan pola lantai diagonal adalah tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Itu pola lantai diagonal. Jadi semua tarian yang nanti dia itu membentuk sudut berarti dia menggunakan pola lantai diagonal. Betul sekali, menggunakan pola lantai diagonal. Oke, yang ketiga, pola lantai garis melengkung. Nah, pada pola lantai ini penari harus membentuk garis lingkaran. Jadi membentuk garis lingkaran. Nah, tari rakyat dan tari tradisional ini banyak menggunakan pola ini. Jadi pola lantai ini kesannya lemah lembut. Jadi lemah lembut ya. Tidak kasar, lemah lembut. Ini pola lantai. Gambarnya seperti ini polanya membentuk lingkaran. Contohnya ada tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan, dan tari Randai dari Sumatera Barat. Nah, demikian anak-anakku, 3 pola lantai yang sudah kita bahas, semoga bermanfaat ya. Untuk tugas kalian,
Silakan dicatat aja di buku catatan kalian. Tidak usah difoto, tidak usah di screenshot. Cukup dicatat aja, cukup laporan Pak, saya sudah mencatat, begitu aja. Oke. Terima kasih kepada semuanya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.